إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir yang telah membaca surat Yasin dan hadis zikir. Baik, sebelum ditutup dengan doa, kita dengarkan tausiah insyaallah akan sampaikan oleh guru kita kepada beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamman inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala fi ayatin ukhra wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Para jamaah, Bapak dan Ibu, wabil khusus ahlul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Hartoyo bin Mitro Wijoyo, ada Ibu Lin namanya ya, ada juga Tias, ada Lutfi, anak cucunya semuanya, keluarga besar. Pada malam yang keempat ini saya akan menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya pada kitab saya ini halaman 1881. Beliau menjelaskan sedikit mengenai roh. Kalau Al-Quran menyebutkan Allah yang mewafatkan setiap orang yang memang sudah saatnya meninggal dan mewafatkan orang pada saat tidur. Tetapi Allah menggenggam roh yang memang saatnya meninggal dan melepaskan kembali yang harus bangun di pagi hari. Karenanya setiap bangun kita selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita setiap malam itu meninggal. Hanya bedanya meninggalnya kita tiap malam tidak sama dengan meninggalnya Pak Haji Hartoyo. Kalau Pak Haji Hartoyo oleh Allah digenggam rohnya. Tetapi kalau kita dilepas sehingga kembali lagi. Besok pagi kita kembali lagi hidup. Malam mati, pagi hidup. Mungkin sebelum pagi hidup karena perlu kencing, gitu. Tapi sayangnya kencing langsung narik ke mall lagi. Kalau kencing bablas wudu biasanya tahajud, tapi kencing tidur lagi. Habis ini hujan, ibu hujanan ibu? Iya. Jadi meninggal itu dua macam. Meninggal yang hidup lagi karena memang belum saatnya ditakdirkan mengalami kiamat.
Jadi kiamat itu kalau sudah meninggal itu disebutkan kiamat kecil bagi setiap orang yang meninggal. Ya. Kalau kiamat besar nanti rame-rame kita meninggal bareng. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai pada peristiwa itu karena dahsyat betul. Kalau kiamat yang yang kubro itu, waduh, itu dahsyat peristiwanya itu. Lah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan Imam Ghazali mengutip pendapat Malik bin Anas. Balaghani, sampai kabar kepada saya, anna arwahal mukminin mursilatun tadhhabu haitsu sya'at. Sesungguhnya roh-roh orang mukmin, termasuk Pak Hartoyo ini, itu pergi kemana saja. Ini setelah meninggal ini, rohnya kemana saja, semau-maunya. Mungkin ada di sini, mungkin melihat siapa yang tahlilan, siapa yang hadir, siapa mungkin. Dalam hadis malah dikatakan pada saat memandikan, siapa yang memandikan, siapa yang mau. Kemarin timnya lengkap, full tim kemarin saya lihat. Pak Amil, kemudian ada asistennya 2 orang, ya saya ikut ngeliat gitu. Itu full tim. Pak Hartoyo tahu. Ketika digotong, semuanya gitu. Nah, oleh karenanya kemudian Pak Amil kemarin bawa buku talqin itu di kuburan. Saya kemudian yang mengambil alih, saya terjemahkan juga itu. Ya, kalau Pak Amil jarang menerjemahkan, saya nggak dengar. Jadi itu memang ada aturan, ada anjuran untuk mentalqin almarhum gitu ya. Lah, waqala Nu'man ibnu Bashir sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Ini seorang sahabat lain yang namanya Nu'man bin Bashir malah mendengar Rasulullah pidato di atas mimbar. Apa kalimatnya? Ala innahu lam yabqa minad dunya illa mithal illa mithla dzubab ya'muru fi jawriha fallahu Allah fi ikhwanikum min ahlil qubur fa inna a'malikum tu'radu alaihim. Ya, ketahuilah bahwa lam yabqa minad dunya illa mithla dzubab. Jadi dunia ini tidak ubahnya seperti lalat yang bisa kesana kemari. Dan demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya amal perbuatan kalian ini, yang ini dilaporkan, disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Mereka tahu, hanya tidak mengucap, tidak mengomentari gitu. Jadi Rasulullah mengatakan begitu, inna amalakum tu'radu alaihim. Perbuatan kalian, amal perbuatan kita ngapain saja setelah meninggal, kita diam-diam apa kita doakan, itu disampaikan kepada mereka. Mereka tahu, dikabarkan kepada mereka. Lalu bahkan Abu Hurairah mengatakan, qala nabiyyu la tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan permalukan mayit kalian. Jangan kalian permalukan almarhumah yang telah wafat. Fa innaha tu'radu ala auliyaikum min ahlil qubur. Karena amal perbuatan kalian setelah meninggal beliau itu akan disampaikan kepada. Jadi ahli kubur itu memantau betul. Karena kalau ada syair saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, memang ini dasarnya. Jadi memang ada dasar soal itu. Soal mereka memantau kita. Apa perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau perbuatannya baik, mendoakan, silaturahmi, lalu rukun, tidak berebut warisan. Nah ini penting ini. Jangan sampai berebut warisan. Karena Pak Hartoyo orang kaya ini. Jadi anak-anaknya harus tahu, istrinya juga harus tahu cara bagi waris. Kalau perlu nanti saya ajarin, gitu ya. Nggak usah bayar sama saya. Ya, saya ajarin cara bagi waris yang benar. Begitu. Karena memang ini dianjurkan betul dalam, kalau sekarang masih 4 hari jangan ngomongin waris, saya ngomongin rohnya aja dulu. Ya, di dalam roh itu dalam riwayat roh itu seperti itu. Ya, ini pengetahuan kita tentang roh kecil sedikit, tetapi yang sedikit itu didasarkan atas hadis-hadis Nabi. Lalu sampai dikatakan
Walidzalika qala Abu Darda mengatakan Allahumma inni a'udzubika min a'mala amalan ukhziya bihi 'inda Abdillah bin Ruwahah. Ya Allah, saya mohon perlindungan pada Engkau dari satu perbuatan yang akhirnya perbuatan itu akan membuat malu bapak saya. Namanya siapa? Yang meninggal namanya Abdullah bin Ruwahah. Ini anaknya berdoa begitu. Jadi tingkah pola kita itu akan dilaporkan kepada mereka. Nah itu, jadi makanya tingkah pola kita ini akan dijadikan bahan renungan, bahkan orang-orang yang telah meninggal begitu memantau, akan dilaporkan gitu ya. Lalu dalam peristiwa ini juga disebutkan ketika Pak Hartoyo meninggal ini, rohnya lalu disambut sama yang sudah pada meninggal, apa keluarganya, apa siapa yang kenal Pak Hartoyo yang sudah pada meninggal. Lalu roh-roh yang lain pada nanya, kamu waktu membersamai jasad Pak Hartoyo dia baik nggak sih? Nah, gitu. Jadi saling berdialog. Selama kamu membersamai dia itu, apakah dia tingkah polanya baik atau tidak? Dia ngomong rohnya itu. Oh, saya dibawa kebaikan terus karena beliau udah haji, udah umroh, ke mushola, rajin. Itu diceritakan semuanya. Rohnya cerita tentang keadaan jasadnya itu bagaimana. Jadi mereka saling bertanya. Malah dalam riwayat yang lain itu mereka orang-orang ahli kubur di alam barzah itu saling berbangga dengan cara mengkafaninya. Nah, kalau Pak Amil kan bagus sekali mengkafaninya, apalagi kemarin tuh sampai segala kain umroh dipakai, ya. Jadi rapat betul kemarin, empuk itu Pak Hartoyo, enak banget tuh, ya karena tebel gitu ya. Surbannya pakai kain ihram, lalu sarungnya juga pakai kain ihram. Itu bagi siapa yang pernah umroh, pernah haji, kain ihramnya jangan sampai hilang, itu bisa digunakan untuk itu. Gitu. Cuman saya ini dulu waktu haji tahun 2004 saya tinggal itu di kamar, ya, karena tas saya ganti dengan isi kitab. Saya borong kitab biasanya murah-murah, bagus-bagus, kain ihramnya saya tinggal. Pas diangkat sama petugas, masya Allah, berapa batu, saya bilang gitu. Ini apa isinya, apa berat batu, saya bilang gitu. Padahal saya beli kitab. Ya waktu itu kita belum begini, sekarang udah begini ya, kita dimasukin laptop aja udah PDF. Sekarang udah nggak saatnya lagi beli kitab sampai gede-gede gitu ya. Nah jadi mereka itu saling berdialog. Nah, karenanya setiap malam Jumat kita dianjurkan untuk selalu mendoakan. Ini pasca 7 hari kan, kemudian kita nggak mendoakan Pak Hartoyo, yang mendoakan ya keluarganya. Ini kita hanya mengantar saja, mengantar almarhum dengan keluarganya untuk dipimpin doa. Tapi sehariannya nanti habis sholat ya minimal sekali, syukur-syukur 5 waktu itu selalu ini Lutfi, Tia, semua menantunya membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Ini nyampe, ya, doa itu nyampe. Ya, bacaan Fatihah itu jangan bilang nggak nyampe, karena juga nggak pernah ada yang ngomong kembali sih. Ayo, pernah ada nggak ini Fatihah itu ditolak kembali ke kita? Nggak ada. Jadi nyampe Fatihah yang dikirim, karena di riwayat mengatakan begitu, ya, bacaan suratul Fatihah gitu. Bahkan dianjurkan betul kemarin kitab yang kita baca itu sampai ada anjuran untuk menaruh pelapah kurma di setelah memakamkan itu begitu. Tapi kalau di sini bukan kurma lagi karena punya kembang kan, tabur bunga. Tabur bunga itu ada hadisnya. Karena Rasulullah pernah meletakkan 2 pelapah kurma pada kuburan yang pada satu kuburan dan kuburan yang lain sambil berdoa, ya Allah ringankan siksa kedua almarhum ini selama pelapah kurma ini masih basah. Jadi waktu menabur bunga jangan tabur, ada doanya. Ya paling tidak doa ringankan azabnya, ya Allah berikan ampunan, seperti itu. Itu kita dianjurkan betul untuk memperhatikan ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan hal-hal seperti ini. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada jilid keempat nih tampaknya pada halaman 1881. Ini kalau di dalam kitab PDF dijadiin 1 sampai ribuan halamannya. Ini 4 jilid ini kitab ini.
Ini kitab yang luar biasa, ya, ada informasi-informasi mengenai hal yang lengkap lah soal agama ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik